Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan belajar materi kelas 8, bab 3, mengenali unsur-unsur teks eksposisi dalam materi struktur, jenis, dan contoh teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan salah satu di antara bentuk tulisan atau karangan yang isinya berusaha untuk menjelaskan dan menguraikan suatu pokok pikiran yang dapat memperluas pandangan atau pengetahuan seseorang dengan gaya penulisan yang singkat, padat, serta jelas. Teks eksposisi juga mempunyai struktur tersendiri yang terdiri atas tesis atau pernyataan pendapat, argumentasi, dan penegasan ulang. Berikut penjelasannya. Struktur yang pertama, pernyataan pendapat atau tesis. Pernyataan pendapat atau biasa yang disebut tesis adalah sebuah pendapat atau informasi yang ditulis oleh penulis dan ditujukan untuk pembaca. Pernyataan pendapat bisa juga dikategorikan sebagai pembuka teks eksposisi. Struktur yang kedua, argumentasi. Bagian argumentasi berisi argumen-argumen yang bisa memperkuat atau mendukung pernyataan pendapat sang penulis. Biasanya adalah bukti pendorong dari tesis dan dikategorikan sebagai isi dari sebuah teks eksposisi. Struktur yang ketiga, penegasan ulang. Setelah argumentasi, ada yang namanya penegasan ulang. Penegasan ulang adalah sebuah paragraf penutup teks eksposisi yang kembali menjelaskan atau mempertegas pendapat sang penulis. Jenis-jenis teks eksposisi. Jenis yang pertama, ada teks eksposisi perbandingan. Teks eksposisi perbandingan adalah sebuah teks eksposisi yang mengandung gagasan atau ide-ide utama yang membandingkan suatu hal dengan hal yang lain. Jenis teks eksposisi yang kedua adalah teks eksposisi pertentangan. Teks eksposisi pertentangan adalah sebuah teks eksposisi yang mengandung gagasan atau ide-ide utama yang mengemukakan suatu hal yang bertentangan dengan hal yang lainnya. Jenis teks eksposisi yang ketiga, teks eksposisi ilustrasi. Teks eksposisi ilustrasi adalah sebuah teks eksposisi yang gagasan atau ide-ide utamanya disampaikan melalui penggambaran-penggambaran guna memperjelas suatu hal atau peristiwa. Jenis teks eksposisi yang keempat, teks eksposisi laporan. Teks eksposisi laporan adalah sebuah teks eksposisi yang gagasan atau ide-ide utamanya berdasarkan atas suatu penelitian terhadap sesuatu dan berguna untuk melaporkan sesuatu. Jenis teks eksposisi yang kelima, teks eksposisi proses. Teks eksposisi proses adalah teks eksposisi yang berisi suatu tahapan-tahapan melakukan sesuatu dan tersusun secara rapi. Jenis teks eksposisi yang keenam, teks eksposisi klasifikasi. Teks eksposisi klasifikasi adalah teks eksposisi yang berisi suatu hal yang dikelompokkan atau diklasifikasikan. Berikut contoh teks eksposisi tentang lingkungan.
dengan judul Menjaga Kebersihan Lingkungan Sekolah. Paragraf pertama merupakan struktur tesis. Kebersihan lingkungan sekolah adalah salah satu faktor terpenting untuk menciptakan kenyamanan. Setiap sekolah selalu mengajarkan anak didiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Bahkan, kebersihan sekolah banyak dilombakan untuk menarik minat sekolah agar mereka peduli kebersihan. Cara untuk menjaga kebersihan sekolah diantaranya membuang sampah pada tempatnya, menghapus papan tulis, menyapu ruang kelas, dan lain-lain. Pada paragraf kedua, merupakan struktur argumentasi. Pembagian piket kelas menjadi salah satu cara untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Petugas piket biasanya melakukan tugas membersihkan ruang kelas, seperti menyapu kelas, menghapus papan tulis, dan menyiapkan spidol atau kapur tulis. Selain itu, setiap hari Sabtu selalu digunakan untuk melakukan kerja bakti, membersihkan sekolah setelah pelajaran pertama selesai. Banyak manfaat yang diperoleh dari kegiatan Sabtu Bersih. Selain lingkungan sekolah bersih, hubungan murid dan guru juga bisa semakin akrab dengan adanya kerjasama. Pada paragraf ketiga, merupakan struktur penegasan ulang yang menegaskan kembali argumen-argumen penulis. Kebersihan lingkungan sekolah adalah hal yang tak bisa dipisahkan dari kehidupan sekolah dan merupakan faktor yang sangat penting dalam meraih keberhasilan proses belajar mengajar. Kebersihan lingkungan sekolah akan lebih menjamin kebersihan seseorang dan menyehatkan. Kebersihan tidak sama dengan kemewahan. Kebersihan adalah usaha manusia agar lingkungan sekolah tetap sehat, terawat secara berkesinambungan.